Ya udah direkod. Ca, ntar teh. Iya, ngedownloadnya susah, Pan. Nanti cobain deh. Ini aku direkam juga di ini. Oke, bisa mulai sekarang. Silakan Eca. Yang lain di mute ya. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tujuan dan manfaat dari administrasi pendidikan. Terima kasih kepada teman-teman udah tepat waktu. Silingka. Untuk presentasinya dari PPT kan saya presentasikan di layar. Dan presentasi ini akan disampaikan oleh Teh Desar. Oke. Sebentar ya, aku share dulu. Ada nggak? Nggak ada. Belum ada. Si Lingga ke. Lingga lu lagi ngapain ini? Jaga. Bunda mau nggak, Bun? Ada nggak? Ada. Bentar. Nggak ada. Demi apa? Iya. Ada. Nggak ada. Ada. Oke, teman-teman, ini presentasinya. Saya Elsa dan teman saya Desar Arisandi dari PBI A 2019. Kami akan membahas administrasi pendidikan, yaitu tujuan dan manfaatnya. Kepada Teh Desar, saya persilahkan. Oke, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjelaskan tentang tujuan administrasi pendidikan. Saya akan membacakan dulu yang ada di PPT. Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut atau sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Sergio Pani dan Carver, ada 4 tujuan administrasi, diantaranya yaitu efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, dan kepuasan kerja. Yang dimaksud di sini adalah efektivitas produksi itu adalah yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dalam pencapaian tujuan tersebut harus dilakukan usaha seefisien mungkin sehingga seefisien mungkin, yaitu dengan menggunakan kemampuan dana dan tenaga semaksimal mungkin, sehingga lulusan tersebut dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya dan dapat menyesuaikan diri atau adaptiveness. Nomor 3 itu kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolahnya yang baru. Nah, untuk selanjutnya lulusan ini akan mencari kerja. Nah, dari pencarian kerja ini pada perusahaan yang beri kepuasan kerja sehingga perusahaan tersebut dapat memberikan kepuasan kerja pada mereka, dan begitu pula sebaliknya mereka dapat memberikan kepuasan kerja pada perusahaan yang mempekerjakan mereka, begitu. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini masih tujuan agar semua upaya dalam memanfaatkan berbagai sumber daya bisa dilakukan dengan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan nasional. Jadi tercapainya fleksibilitas dalam proses administrasi pendidikan, terwujudnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan administrasi pendidikan, terlaksananya kontinuitas administrasi pendidikan, dan terlaksananya pendidikan seumur hidup yang disipliner dan berpedoman pada linearitas keilmuan. Untuk efektivitas dan efisiensi sudah dijelaskan tadi, dan untuk yang dimaksud dengan kontinuitas administrasi pendidikan yaitu yang berkesinambungan, tidak terputus di situ saja, dan untuk disipliner dan berpedoman pada linearitas, fokus pada satu titik, di mana terdapat tujuan-tujuan dalam administrasi pendidikan tersebut,
dan linearitas terhadap keilmuan. Jadi fokus terhadap satu tujuan gitu. Untuk slide selanjutnya. Nah, untuk manfaat administrasi pendidikan, dapat mengetahui dan menyadari akan tugas-tugas dan kewenangan yang mesti dipikul, serta mengetahui bagaimana cara-cara melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan masing-masing. Dapat menghindarkan kesalahan kerja atau overlapping kerja, mengetahui bagaimana melaksanakan suatu kegiatan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan supaya tercapai efektif serta secara tepat. Nah, untuk yang pertama yaitu mengetahui bagaimana cara melaksanakan tugas-tugas, yaitu mereka dapat melaksanakan tugas di masing-masing sektor. Mereka dapat bekerja sesuai porsinya masing-masing, dan kemudian mereka tidak overlapping atau mengerjakan satu hal yang memang bukan bagian mereka, sehingga tidak linear atau tidak terfokus pada satu tujuan. Jadi mereka sudah punya pos-posnya masing-masing, berada di posnya sendiri-sendiri dengan porsinya masing-masing. Nah, supaya pekerjaannya menjadi fokus gitu. Tujuannya, manfaatnya adalah menjadi fokus dan mencapai tujuan pendidikan supaya tercapai efektif, nah, dan secara tepat. Jadi efektif itu ada goal gitu, mencapai goalnya, mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, mendapatkan hasil yang ditargetkan dengan waktu yang relatif minim gitu. Jadi nggak dipersingkat, tapi memang pencapaian untuk target tersebut dengan waktu yang seminim mungkin gitu. Seperti itu untuk manfaat administrasi pendidikan. Oke, mungkin itu saja. Ini slide terakhir ya? Iya, Nah, ada untuk kesimpulannya, dengan demikian, administrasi pendidikan merupakan proses yang membahas perencanaan suatu tujuan pendidikan yang umum. Karena di dalam pendidikan ada administrasi sekolah, administrasi perguruan tinggi, dan lainnya. Administrasi pendidikan pun cakupannya lebih luas dibanding administrasi sekolah. Sedangkan administrasi sekolah sendiri adalah segala upaya bersama untuk memanfaatkan sumber-sumber personal maupun material yang efektif dan juga efisien supaya menunjang tercapainya tujuan pendidikan sekolah dengan optimal. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh Desa sudah menjelaskan presentasinya. Kepada teman-teman mungkin materinya singkat saja, tapi apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan dan bisa langsung ditanyakan. Silahkan. Kedengeran nggak sih suaranya? Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Jangan terdoktrin kata-kata Teh Desa. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan. Gimana teman-teman? Cak, mau nanya, Cak. Oh iya. Bentar-bentar. Sokling. Cak mau nanya yang manfaat apa tadi tuh administrasi pendidikan di poin pertama. Sebenarnya cuma simpel sih pertanyaannya, kenapa bisa jadi termasuk ini nih manfaat administrasi pendidikan? Soalnya tadi yang dijelasin poin yang pertama. Berarti pertanyaannya poin yang pertama, kenapa menjadi tujuan administrasi pendidikan gitu? Kenapa menjadi manfaat?
Kenapa menjadi manfaat? Heeh. Ya. Ada lagi nggak? Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Iya. Ada lagi nggak pertanyaan dari teman-teman gitu? Santai aja, jangan kedoktrin sama Teh Desar. Aam, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Gak tahu mau nanya apa dah. Oke, Ada silakan. lagi nggak? Aldi, Aam, yang lainnya Indah. Ada 3 pertanyaan, boleh. Mau 5 juga nggak apa-apa. Ya, mau berapapun deh. Ada lagi nggak? Ternyata begini ya rasanya nggak ada jawaban dari mahasiswa. Ya udah dijawab aja dulu yang Lingga tadi. Ya, selesai mau dijawab nggak? Jadi itu kan mengetahui kewenangan dan tugasnya masing-masing itu dijelaskan kan mereka berada di bidang dan sektornya masing-masing. Manfaatnya itu jadi mereka mengetahui tugasnya sendiri-sendiri. Nah, itu bersambung ke yang bawahnya. Jadi mereka tidak overlapping kerja atau tidak mengerjakan hal-hal yang bukan tugas mereka sehingga istilahnya apa ya, carut marut gitu. Jadi ada kewenangan, ada tugas mereka. Mereka udah ada di posnya masing-masing. Jadi tujuan administrasi itu agar mereka mengetahui porsi mereka dalam bekerja seperti apa, kewenangan mereka seperti apa, tugas-tugas mereka seperti apa, dan bersambung ke overlapping kerja. Jadi maksudnya tidak berapa ya, maksudnya pekerjaannya tuh nggak kemana-mana gitu. Jadi mereka fokus gitu supaya mencapai hasil yang efektif dan efisien gitu. Gimana Lingga? Ya Bu, mengerti. Makasih Bu. Biasa aja Lingga, ya ampun, kalau nggak ngerti ngomong. Boleh menambahkan nggak sih? Boleh, silakan. Ya, bisa juga kayak gini, Linda. Misalkan sekarang kan kita belajar administrasi pendidikan nih. Nah, dengan kita belajar administrasi pendidikan, kita bisa tahu nih, kita tugasnya apa gitu. Kayak misalkan contohnya, em, yang kemarin tuh yang dibahas sama kelompok Indah, administrator. Administrator ya? Ya nggak sih? Siapa sih administratornya kalau di sekolah? Kan aku ngomong, ya kalau nggak, operator dari apa sih namanya dari pembayaran di Uniku. Nah kayak gitu, jadi mereka tuh punya tugasnya masing-masing. Ada yang di TU, ada yang ngurusin ngurusin apa keuangan, ada yang ngurusin rekap nilai segala macam. Itu kan administrator. Nah itu tuh ya itu manfaatnya. Jadi kita tuh mempelajari administrasi pendidikan tuh manfaatnya untuk itu biar kita tuh tahu di mana aja tempat kita gitu, di mana aja kita bisa memenuhi tugas-tugas kita gitu sesuai dengan passion kita kayak gitu. Gimana Lingga? Oh iya, Bisa Ca. diterima nggak? Infonya. Kela-kela ih. Kayak gitu teman-teman, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Silakan Risa, Anjas, Trisa, Trisa, Dwi, atau siapapun itu, silakan ada yang mau bertanya. Biar nggak vakum nih. dong. Boleh, Tasya, silakan. Tapi maaf ya kalau nggak jelas, suaranya lagi di jalan. Iya, kedengeran kok. Aku mau nanya ya, tadi aku masih nggak ngerti. Tadi kan Ibu Desar ngomong ya, katanya ini ada kewenangan itu apa sih, kayak ada kewenangan terus sama tugas-tugas. Berarti kewenangan sama tugas itu beda ya? Beda. So, ada lagi yang mau nanya? Ya nanti dijawab ya, Tasya. Ya. Yang lainnya?
Gua deh. Boleh, Aldi. Tapi kalau gaje jangan ketawa ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa kita Aku udah ketawa duluan. Ini kan Oke. ngebahas tentang tujuan administrasi ya. Kalau tujuan administrasi misalkan di institusi tujuan administrasi pendidikan. iya, tapi institusi kan juga ada kan yang pendidikan itu. Ya, terus Iya, terus? Tapi gak jadi. Ih, nggak apa-apa, sok bener. Ih, si Elsa dong. Pundung tuh. Aduh, banyak. Iya, terus Ayo terusin, terus. institusi pendidikan gitu. Iya, di institusi. Kalau gua lupa. Aldi mah bohong. Tadinya mau nanya yang apa ya? Tujuan administrasi. Itu bukan beda itu, salah gua nanyanya. Oh, pertanyaannya gini, tujuan administrasi kalau misalkan selain di administrasi pendidikan gitu, di institusi Iya. pendidikan gitu. Oke, ngerti nggak Teh Desar? Iya. Ayo deh itu pertanyaan ya. Kalau tujuan administrasi pendidikan itu misalkan kayak di institusi Pemerintah. iya, pemerintah, perdesaan, terus pedesaan. Iya. Bisa nggak sih kalau itu disebut sebagai tujuan administrasi, terus alasannya itu kenapa? Oke. Tujuan ya? Oke. Berarti Pertanyaannya bagus ya. tujuan administrasi di sektor lain, apakah sama dengan tujuan administrasi di sektor pendidikan gitu? Ya, semacam itulah. Oh iya. Oke, ada lagi Oke. nggak, teman? Catat ya yang nanyanya. Iya, nih dicatat. Ada Lingga, Tasya, sama Aldi. Unce. Ada lagi nggak? Aldi pertanyaannya bagus. I like it. Idin katanya mau nanya. Oke, mau dijawab dulu yang dua itu. Boleh. Yang pertama apa, Cak? Kewenangan sama Ya, tugas. Aku ulangi lagi ya. Tadi Tasya, pertanyaannya Tasya, apa bedanya kewenangan sama tugas? Kayak gitu, beda apa enggak? Iya. Terus? Tadi saya mau jawab, udah itu aja. Boleh. Jawab dulu aja punya Tasya. Oke. Untuk kewenangan dan tugas itu kayak hak dan kewajiban. Kalau kewenangan itu kayak hak kita. Kalau tugas itu kayak kewajiban kita. Itu sih simpelnya. Nah, Jadi gitu. kewenangan itu kayak hak kita gitu. Apa yang kita dapat dari hal itu, dan kalau tugas itu kayak kewajiban, apa yang harus kita lakukan terhadap hal itu gitu. Itu aja sih. Tapi Tasya ngerti kan maksudnya hak dan kewajiban? Iya, ngerti kok, Bu, ya. Iya. Oke. Makasih, Ibu. Sama-sama. Oke, yang kedua. Selanjutnya pertanyaan dari Aldi. Aldi nanya, tujuan administrasi pendidikan sama apa enggak dengan administrasi institusi lain, kayak misalkan pemerintahan, itu sama apa enggak? Oh iya. Nah, kalau menurut saya, kalau untuk tujuan administrasi relatif sama, cuman untuk untuk goalnya itu pasti berbeda-beda. Kalau misalkan di sektor pendidikan berarti mencetak alumni-alumni yang Bagus, sesuai yang baik dengan gitu ya. kurikulum. Kalau misalkan di sektor niaga atau perdagangan berarti goalnya adalah untuk aset yang lebih besar gitu. Jadi untuk tujuannya sama, untuk
segala sesuatu yang efektif, target yang efektif dan efisien. Tapi untuk goalnya mungkin berbeda gitu. Goalnya berbeda. Jadi untuk pendidikan mungkin untuk mencetak SDM ya, sumber Ya, daya SDM manusia. SDM gitu. Kalau misalkan di sektor alam, misalkan geografi atau apa itu mungkin SDA ya bisa juga mungkin seperti itu. Ya, Kalau untuk di perniagaan atau perdagangan kayak aset mungkin produknya, penjualan seperti itu mungkin Aldi. Elsa mungkin mau menambahkan? iya menurut saya juga sama, cuman beda goalsnya aja kayak gitu. Oke guys, thank you so much. Kita kayak lagi ketemu yang bertiga anjir. Kayaknya Pak Erganya nggak ada nih, nggak asik. ada pertanyaan lagi nggak? Ini lagi Ada seru-serunya pertanyaan lagi, sampai aja. Anjas mungkin Anjas. Anjas mana nih? Rian, lain. mana Rian? Ada Rian. Yang Ihsan, lain ada nggak Ropidin biasanya suka nanya. Nggak tahu mau nanya apa. Ya ampun. Gimana Yazid nih? ada hadir, Yazid hadir. Yazid, iya. boleh Yazid, boleh mau nanya. Yazid hadir. Iya, Yazid hadir. Sok nanya Yazid. Nanya Yazid ulah cicing wae. Any question? Iya, masa nggak ada lagi? Ayo, mumpung aku lagi bersemangat menjawab nih. Indah, Isya, Gina, Yasmin, Inge, siapa lagi? Indah katanya mau nanya tapi lagi baca dulu PPT-nya. Oke. Tela, Farid. Dua pertanyaan lagi boleh lah. Ya, Cak. Iya. Aam, Adela, Aulia, Dwi. Ada yang nanya nih. Risar. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Halo? Gina mau nanya, Gina. Enggak, Bu. Ayo dong, teman-teman. Udah, cukup nih. Terus bentar doang belajar ya. Sok aja tanyain, mau yang kemarin juga tuh kalau misalkan kurang mengerti kan kita bisa sharing. Barangkali penjelasan dari Pak Erga belum ada yang bisa dimengerti, mungkin saya tahu, boleh Siapa? ditanyain. Lain Pak Erga. Pak apa sih Pak? Paragil. Paragi. Kan kebalik terus. Ibu izin bertanya boleh? Boleh. Boleh, silahkan. Ya, di slide yang terakhir itu yang pas kesimpulan ya. Kan di situ ada pernyataan bahwa administrasi sekolah itu adalah segala upaya bersama untuk memanfaatkan sumber-sumber personal maupun material yang efektif dan juga efisien supaya menunjang tercapainya tujuan pendidikan sekolah dengan optimal. Pertanyaannya itu, yang seperti apa sih tujuan pendidikan yang optimal itu, yang idealnya tuh, Bu? Terima kasih. Yang seperti apa tujuan yang optimal itu gitu? Kalau di sekolah. Ya, maksudnya tujuan pendidikan yang ideal tuh dan optimal tuh seperti apa? Oke, makasih. Tanya bagus banget. Bikin bingung. Mau dijawab Elsa atau gimana? Boleh deh, Teteh dulu aja. Gue terus lumai.
Di atas sudah dijelaskan bahwa tujuan itu adalah tujuan diantaranya adalah untuk mencetak apa sih Sumber daya lulusan manusia. lulusan yang sesuai tuntutan kurikulum. Jadi pengoptimalan tujuan di sini maksudnya adalah untuk mencetak lulusan yang sesuai kurikulum gitu. Sesuai bahkan mungkin lebih dari itu, semacam itu. Jadi tujuan dari administrasi pendidikan di sini mungkin mencetak lulusan yang sesuai kurikulum pada saat itu, sehingga mampu berkembang di masyarakat atau mungkin mampu untuk melanjutkan ke studi selanjutnya, mampu beradaptasi dan mampu memberi kepuasan kerja. Seperti itu yang maksud dari pengoptimalan dari tujuan administrasi pendidikan. Kayak gitu mungkin. Silakan barangkali ada yang mau menambahkan dari peserta, boleh. Dari teman-teman, takut ada yang Dari mau teman-teman. menambahkan. Gimana Trisa? Gue mau nanya deh. Ya, Ibu, Boleh. terima kasih atas jawabannya. Boleh nanya lagi gak gue? Boleh, Boleh. silakan. Tapi kalau itu jangan ketawa. Ayo Be bilang gitu dari tadi. Aldi, kenapa sih nanya aja kayak gak yakin deh? Nih bayangin ya, bayangin misalkan di sebuah sekolah atau apa, nggak ada tujuan administrasi, tapi ada rencana administrasi. Itu menurut kalian bakal gimana? Kan tujuan sama rencana itu kayak sama gitu. Beda-beda. Iya, kalau rencana tanpa tujuan itu kayak masak dimasukin kayak masak segala sesuatu dimasukin bumbu-bumbu tapi kita nggak tahu itu masakan apa gitu, dan kita nggak tahu itu harus enak atau enggak gitu jadi tapi kayak kan, ada seorang gitu, misalkan seorang pencetus yang ada di rencana pendidikan itu. Wah, kita ini tahun ini kita bakal adain pendidikan dengan cara yang ini. Nah, kan itu beda kan kayak sama tujuan administrasi gitu. Nah itu kan rencananya dia mau mengadakan program pendidikan seperti ini, berarti otomatis dia ada tujuan dong. Iya. Kalau misalkan ada rencana, berarti otomatis ada tujuan. Rencana sama berarti rencana sama tujuan itu 11-12 gitu di tujuan administrasi pendidikan. Bukan 11-12 sih sebenarnya, beda rencana sama tujuan gitu. Cuman yang menjadi poinnya itu kalau punya rencana pasti punya tujuan gitu. Ngerti nggak? Iya. Kalau ada rencana pasti ada tujuan gitu. Kita nggak mungkin dong kita menjalankan sebuah rencana tanpa kita tahu tujuannya mau kemana. Jadi kayak gimana ya? Seolah-olah rencana kita itu kita juga nggak bakal punya rencana kalau kita nggak bakal punya tujuan gitu. Kayak gitu. Sih benar tak kayak gitu. Gimana di Aldinya hilang. Ada, dia lagi berpikir. Kayaknya dia itu menyontohkan sesuatu gitu, ya nggak sih? Tapi Aldi, jadi nggak ada segala sesuatu yang dengan rencana tanpa tujuan. Misalkan, aduh aku jalan nggak ada rencana nih, tiba-tiba udah nyampe sini. Seperti itu ya? Mungkin ya. Maksud Aldi, aku jalan aku berencana jalan tanpa tujuan dan aku nyampe di sini. Padahal mah dia ada tujuan, dia tuh jalan tuh untuk apa? Apakah lagi patah hati sehingga dia berjalan tanpa tujuan? Itu ada tujuannya untuk menghilangkan stres itu gitu. Cuman bukan tujuan di depan mungkin, jadi sudah ada tujuan sebelumnya.
bukan tujuan sebuah pencapaian gitu ya. Heeh, heeh. Heeh, benar. Guys, Gimana? iya aku udah ngerti. Ngerti? Oke, ada Gimana, pertanyaan teman-teman? yang lain? Udah aja, Cak. Mau ditutup? Gimana nih kalau kita tutup aja presentasinya, teman-teman? Cukup ya. Gimana nih Teh? Boleh ditutup? Boleh nggak itu yang lainnya? Apa ada pertanyaan yang lain atau mau ditutup aja? Iya. Gimana nih teman-teman? Halo, yang lainnya. Indah katanya mau ngasih pertanyaan. Halo. Aldi. Ya udah ya, tutup aja ya. Sok lah, udah tutup aja tuh kalau nggak ada. Ya, teman-teman, makasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Salam manis dari Desar dan Elsa. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.